Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan pagi hari ini selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih dan cintanya Tuhan Yesus. Mari kita muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Tuhan selamatkan jiwa.
ditebus dengan darahnya yang suci, yang kudus itu. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu hidup untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Karena kita adalah baik Tuhan, baik kudusnya Tuhan. Mari kita pakai hidup ini hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Dia. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, saudara-saudara, untuk datang kepada Tuhan dengan penuh haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Percayalah Tuhan memilih setiap hati-hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Nya.
hati-Mu, terlebih Tuhan di dalam rancangan dan rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami sudah di dalam kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya bila kami hidup selalu melekat kepada-Mu dan hidup dalam perkenan-Mu, pasti Tuhan masa depan indah penuh harapan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu, kemurahan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu senantiasa melingkupi dan menyertai setiap langkah-langkah kami di dalam kami melangkah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan renungan firman Tuhan, yaitu saya beri tema Yesus jawaban atas keraguan kita. Keraguan sering melanda kehidupan manusia. Karena banyak hal manusia di dunia ini diliputi keraguan. Nah, saudara, bahaya dari keraguan ini, keraguan bisa menimbulkan kekhawatiran. Keraguan bisa menimbulkan kegelisahan, kebimbangan, ketakutan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada 4S. Kita sering dengar. Apa 4S itu? Stres, sakit, stroke, stop. Nah, kalau sudah stop, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, saudara, hal ini juga dialami oleh murid-murid Yesus saat itu. Pasca kebangkitan Tuhan Yesus, walaupun berita kebangkitan telah dikabarkan oleh beberapa murid yang ketemu dengan Tuhan Yesus, namun kebanyakan murid-murid yang lain masih dilanda yang namanya keraguan. Benarkah itu Yesus? Apakah teman-temanku ini hanya berhalusinasi saja? Nah, bacaan kita pada pagi hari ini merupakan sambungan dari minggu yang lalu, yaitu sambungan dari perjalanan ke Emmaus. Ada di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 47. Di ayat yang ke-36 itu berkata apa? Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu apa? Tentang pertemuan mereka dengan Yesus. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara, di mana Yesus hadir? Di antara mereka yang sedang apa? Sedang bersekutu. Selalu saya ingatkan. Nah, di dalam persekutuan itu mereka membicarakan apa? Mereka membicarakan Yesus. Nah, pada saat murid-murid membicarakan Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa yang Yesus bawa? Dia membawa damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudaraku, pada saat kita berkumpul, bersekutu, membicarakan Dia hadir di tengah-tengah kita, dan Dia bawa apa untuk kita? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara, tapi sayang, karena murid-murid masih diliputi keraguan-raguan yang besar, mereka tidak mengenal akan tubuh kebangkitan Yesus. Di ayat 37 mengatakan apa? Mereka terkejut dan takut. Ketemu Yesus yang mereka bicarakan, responnya terkejut dan takut. Dan menyangka apa, saudara? Mereka melihat hantu. Nah, mereka salah sangka. Melihat Yesus, melihat hantu. Tetapi Yesus baik. Dia berkata, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Berapa banyak di antara kita orang-orang Kristen juga salah sangka kepada Tuhan. Menyangka Tuhan jauh, menyangka Tuhan tidak peduli, lebih parah lagi menyangka Tuhan tidak ada. Sehingga hatinya terus diliputi oleh keraguan-raguan. Ada kebimbangan. Terlebih di saat situasi tidak menentu saat ini. Seringkali hati ini bertanya, benarkah Tuhan ada?
Benarkah Tuhan baik? Benarkah Tuhan peduli? Namun sekali lagi kita bersyukur. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Ya, sampai saat ini Dia sabar terhadap kita. Seperti Dia sabar kepada murid-muridnya saat itu. Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia bangkit. Dia bukan hantu seperti prasangka murid-murid saat itu. Dia berkata, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Lihat ini aku. Raba ini aku. Betapa baiknya Tuhan. Kehadiran Tuhan yang tercatat pada murid-murid itu, yang telah dicatat oleh Alkitab itu untuk mengajar kita. Jangan sampai kita itu ragu-ragu. Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia adalah fakta, Dia bukan hayalan, Dia bukan halusinasi. Rabalah aku. Dan murid-muridnya meraba, mereka girang tapi masih ragu. Ya. Selanjutnya ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia. Tuhan Yesus membuktikan dengan tegas bahwa Dia bukan hantu. Dia adalah Yesus yang mati tapi hidup. Dan Yesus itu adalah Tuhan kita. Ya, Tuhan kita yang saat ini juga ada bersama-sama dengan kita. Biarlah mata iman kita selalu melihat Dia, bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia melihat kita, Dia memperdulikan kita. Saudara susah Dia tahu, saudara menangis Dia tahu. Sebab itu saudara, jangan ragu-ragu. Kita nikmati firman ini. Berkatalah ia kepada mereka, karena mereka masih heran, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dirinya bukan hantu. Yang pertama, Dia dapat diraba, memiliki daging, memiliki tulang. Ada bekas luka di tangannya. Mengapa Tuhan tidak menutup luka itu? Tuhan membiarkan lubang. Tuhan tidak menutup lubang di kakinya. Supaya apa? Supaya menepis segala keraguan yang ada pada muridnya. Dan supaya kita kalau pulang ke sorga, kita kenal Dia langsung. Siapa? Dia yang berlubang paku di tangannya. Nah saudara, bisa saja Yesus menutup luka itu, tapi itu Dia tidak lakukan. Untuk kita, untuk menjawab keraguan-raguan para murid, dan juga untuk menghilangkan segala keraguan yang ada di hati kita. Ya, Yesus bisa makan. Tidak ada hantu yang mau makan, saudara. Ya, orang Jawa banyak melakukan sandingan Jumat Legi, katanya supaya arwah-arwah datang, arwah nenek moyang datang untuk makan. Tapi tidak kalong, kecuali ada yang makan. Tapi Yesus diberi ikan. Yesus makan dan menikmati ikan itu. Nah saudara, sekarang kita belajar apa penyebab dari keraguan. Keraguan itu timbul karena apa? Karena ketidaktahuan. Yang kedua, karena ketidakmengertian. Yang ketiga, karena ketidakmauan. Dalam hal apa? Dalam hal memperhatikan firman. Nah, jadi sumber kebimbangan dan keraguan ini dia apa? Tiga. Ketidaktahuan, ketidakmengertian, dan ketidakmauan di dalam memperhatikan firman. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya saat itu. Ia berkata kepada mereka,
Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ingat, ini loh kejadian saat ini seperti yang sudah aku katakan pada saat aku bersama-sama dengan kamu. Yaitu apa? Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah saudara, Tuhan mengajar mereka. Saat ini adalah kenyataan, penggenapan semua apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Bahwa Yesus sudah menggenapi Taurat, menggenapi tuntutan Taurat, dan Yesus adalah yang dibicarakan oleh nubuat-nubuat para nabi, oleh Daud, oleh Yesaya. Semua itu yang ditulis di dalam Mazmur, di dalam kitab-kitab yang lain, semua digenapi di dalam satu orang pribadi, yaitu yang bernama Yesus Kristus. Nah saudara, setelah para murid tahu dan mengerti bahwa seluruh tuntutan Taurat telah dipikul Tuhan Yesus melalui kematiannya, dan seluruh Alkitab adalah membicarakan tentang Yesus, mereka menjadi orang-orang yang militan. Dulunya mereka merupakan orang-orang yang penakut karena ragu-ragu, bimbang. Tapi setelah mereka tahu kebenaran, menerima kebenaran, mereka merdeka dari rasa takut. Mereka merdeka dari rasa kebimbangan. Dan mereka melangkah mau untuk menjadi saksi Kristus. Nah sekarang ini pertanyaannya, adakah keraguan dan kebimbangan melanda hidup saudara? Dengarkan firman Tuhan. Jangan pelihara keraguan dan kebimbangan terhadap Tuhan. Mazmur 119 ayat 113a mengatakan, orang yang bimbang hatiku benci kebimbangan terhadap Tuhan, hanya menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Yakobus 6 ayat 1b mengatakan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah saudara, betapa bahayanya, betapa tidak beruntungnya kalau orang hidup di dalam keraguan dan kebimbangan. Sebab itu, apa yang harus dilakukan pada saat kita diliputi oleh rasa bimbang dan ragu tentang hidup ini, tentang apapun juga, terutama ragu dan bimbang akan janji-janji Tuhan, berdoalah. Seperti orang yang di dalam Markus 9 ayat 24. Ada seorang ayah yang berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Loh, repot ya, percaya tidak percaya. Ini seringkali melanda kehidupan anak Tuhan. Kamu percaya apa enggak pada Tuhan? Ya percaya sih. Kalau enggak percaya kan enggak ke gereja. Kamu percaya enggak kalau Tuhan mendengar doamu? Ya percaya tidak percaya sih. Nah itu namanya orang bimbang. Orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau ada keraguan dan kebimbangan di dalam hati kita, minta tolong kepada Tuhan. Ya, minta supaya Tuhan memberikan penerangan kepada hati kita, kepada pikiran kita, melalui Roh Kudus-Nya. Dia akan menerangi kita. Dan jangan lupa baca firman. Sebelum baca firman, berdoa. Kalau kita tidak mau mengenal firman Tuhan, kita tidak kenal pribadi Tuhan. Kalau kita tidak kenal pribadi Tuhan, maka kita akan hidup di dalam keraguan-raguan.
Kalau kita hidup di dalam keraguan-raguan, maka di dalam hidup ini kita tidak memperoleh apa-apa. Betapa ruginya. Mari kita mau senantiasa belajar. Untuk apa, saudara? Untuk tahu. Tidak sekedar tahu, untuk mengerti. Tidak sekedar mengerti, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan. Belajar firman, saudara. Belajar firman. Mengerti firman. Dan jangan lupa berdoa supaya Roh Kudus itu bekerja di hati kita, sehingga keraguan sirna. Jika keraguan itu sirna dari hati kita, maka hidup kita itu akan berjalan di dalam kepastian. Tidak ada hidup yang lebih melegakan, yang lebih menenteramkan daripada hidup di dalam kepastian. Nah, kepastian itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia Tuhan yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, menang atas maut, bangkit dengan tubuh kebangkitan, yang suatu saat kita pun memiliki tubuh yang sama seperti Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mengikis segala keraguan dan kebimbangan yang ada di hati kami. Sungguh Tuhan, tidak ada gunanya bagi kami memelihara kebimbangan ini. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu mencerahkan hati kami. Roh Kudus-Mu mengajar kami untuk kami makin hari mengenal pribadi-Mu dengan baik Tuhan. Sehingga segala keraguan dan kebimbangan di hati kami tentang Engkau sirna dan kami hidup di dalam kepastian. Dan orang-orang yang hidup di dalam kepastian, di dalam kepercayaan penuh kepadamu, akan menikmati kuasa-kuasa-Mu, akan menikmati mujizat-Mu, akan menikmati keindahan hidup bersama Engkau. Walaupun Tuhan, dunia ini Tuhan sedang tergoncang, namun berjalan bersama-Mu adalah jalan yang penuh kepastian. Kami tidak akan tergoyahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik di rumah maupun dimanapun juga mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang di dalam kelemahan kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang besar. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, hidup yang berkelimpahan menyertai kita sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Doa berkat kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Amin.